tidak masuk kerja 10 hari kerja terus-menerus, ya, maka diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil secara berturut-turut selama 10 hari. Apabila ada PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, harus dijatuhi hukuman disiplin, baik oleh atasannya atau pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin. Dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur disiplin PNS yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ada beberapa perubahan yang terdapat di dalam peraturan pemerintah tersebut, seperti diantaranya adalah ketentuan mengenai kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja. Di peraturan pemerintah yang baru ini, hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang lebih selama 28 hari dari waktu berjalan atau kumulatif, atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara berturut-turut selama 10 hari. Selain itu, terdapat pula perubahan jenis atas hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat, di mana atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin, maka akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Tahun 2020 di pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah tercatat jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 540 PNS dengan rincian berdasarkan jenis hukuman tingkat ringan 244 PNS, tingkat sedang 109 PNS, dan tingkat berat 187 PNS. 57 diantaranya diberhentikan sebagai PNS. Sedangkan jenis pelanggaran yang paling dominan yaitu mangkir sebanyak 264 PNS, asusila sebanyak 91 PNS, perceraian tanpa izin sebanyak 34 PNS, penyalahgunaan wewenang 26 PNS, pidana umum 20 PNS, kemudian pidana korupsi 7 PNS. Anggota parpol 4 PNS, lain-lain sebanyak 94 PNS. Perlu kita ketahui bersama bahwa sejak tanggal 31 Agustus kemarin telah ditetapkan PP 94 tahun 2021 sebagai pengganti dari PP 53 tahun 2010. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka bersilaturahmi terkait dengan kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Masih banyak juga terjadi pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di pasal 86 di sana dinyatakan bahwa setiap PNS wajib mematuhi disiplin PNS agar terjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS. Kemudian PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin ini diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya diharapkan 2 tahun, paling lambat 2 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tanggal 15 Januari 2014, peraturan pemerintah tentang disiplin itu sudah
ditetapkan. Ya. Nah, terkait dengan disiplin ini, sebenarnya kalau Bapak Ibu yang sudah memahami PP 53 tahun 2010, sebenarnya tidak berubah total. Ada beberapa ketentuan norma yang diatur di PP 53 tahun 2010 itu tetap diberlakukan, tetap berlaku dan menjadi norma dalam disiplin pegawai negeri sipil. Ya. Saya ambil contoh terkait dengan pengertian disiplin PNS sendiri. Di sana dinyatakan dalam PP 94 adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang. Pengertian ini sama dengan yang ada diatur di PP 53 tahun 2010. Jadi ada kesanggupan dari PNS untuk taat pada kewajiban yang sudah ditetapkan dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang. Kemudian terkait dengan pengertian pelanggaran disiplin sendiri. Ya. Di dalam pengertian pelanggaran disiplin di sana memang tidak secara tegas diatur dalam PP 94, tetapi yang dimaksud pelanggaran disiplin itu sebenarnya mencakup setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS. Baik itu dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Artinya apa? Pelanggaran disiplin itu tidak mesti harus dilakukan pada saat melaksanakan tugas di dalam jam kerja. Ya, beberapa kasus pelanggaran disiplin itu bahkan kebanyakan dilakukan di luar jam kerja. Ya, nah ini yang perlu Bapak Ibu hadirin pahami bersama. Kemudian terkait dengan pengertian ucapan sendiri. Ya, ucapan itu adalah setiap kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, kemudian melalui telepon, televisi, rekaman atau alat komunikasi yang lain. Jadi setiap kata-kata yang diucapkan, ya, apa saja yang terungkap dari mulut kita, ya, itu bisa menjadi bukti ketika ada dugaan pelanggaran disiplin. Ya, ibarat kata pepatah, mulutmu harimaumu. Ya, kadang kita salah ucap tapi justru itu menjadikan pelanggaran disiplin. Ini biasanya terkait dengan kasus-kasus biasanya menyampaikan hal-hal yang bersifat merongrong Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45. Kemudian terkait dengan tulisan, adalah pernyataan pikiran, ungkapan pikiran yang dituangkan secara tertulis, ya, termasuk juga dalam hal ini gambar atau coretan. Ya, Bapak Ibu ingat mungkin bahwa sekarang dengan media komunikasi yang begitu luar biasa, apakah perubahan itu adalah terkait dengan jenisnya, yaitu ada pemotongan tunjangan kinerja di tingkat hukuman disiplin. Untuk tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja. Kenapa sih? Kenapa kita tidak lagi menggunakan penundaan KGB, kita tidak menggunakan kenaikan pangkat, kita tidak menggunakan pangkat? Karena kalau dalam regulasi, Bapak Ibu lihat, di undang-undang saja, pangkat itu hanya disebut sekali. Ya. Dan ke depan, pangkat itu pelan-pelan akan kita tinggalkan. Kita akan mengenal yang namanya jabatan. Ya, kita mengenal jabatan dan kelas jabatan. Di dalam kelas jabatan itu ada tunjangan jabatan, ya, dan termasuk kemudian ada juga tunjangan kinerja. Nah, selama ini dari hasil evaluasi, PNS yang ditunda kenaikan gaji berkalanya, ya, dia mungkin tidak akan masalah. Bahkan ditunda kenaikan pangkatnya pun, kalau dia sudah pada pangkat puncak, dia tidak akan peduli.
yang diturunkan pangkat pun kadang juga, saya cuma diturunkan 1 tahun. Ketika saya turun dari golongan ruang pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B, turun menjadi penata muda golongan ruang 3A, pangkatnya turun, penghasilannya turun, tetapi turunnya tidak signifikan. Ya. Nah, akhirnya ada formula baru yang coba diterapkan, dan kembali sebenarnya ini agar betul-betul PNS jerah, yaitu pemotongan tunjangan kinerja. Karena apa? Tunjangan kinerja terutama di beberapa instansi itu kadang melebihi gaji pokoknya, sehingga ketika yang bersangkutan dipotong 25%, ya, itu luar biasa rasanya, ya. Sehingga di tingkat sedang itu pemotongannya adalah pemotongan tunjangan kinerja sama 25%, hanya jangka waktunya. Apakah dipotong selama 6 bulan? Kalau dia lebih berat dipotong 9 bulan, dan paling berat adalah 12 bulan. Ya. Karena beberapa instansi pemerintah itu sudah menerapkan pemberian tunjangan kinerja, dan ke depan, ya, mengacu pada sistem merit yang dianut di Undang-Undang 5 tahun 2014, ya, terkait sistem merit itu ada 3 komponen, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ketika kita masuk, kita bicara kualifikasi dan kompetensi, tapi ketika sudah bekerja, kita bicara pada komponen kinerja. Di situ dilihat PNS semakin dia punya kinerja, maka dia berhak atas kompensasi yang lebih besar, yang wujudnya adalah tunjangan kinerja. Sehingga ke depan kalau memang itu terjadi pelanggaran yang sudah cukup sedang, dalam artian belum terlalu berat tapi sudah di atas ringan, maka ke depan adalah pemotongan tunjangan kinerja. Kemudian terkait dengan hukuman disiplin tingkat berat. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu kita di PP 53 itu mengenal ada 5. Ya, penurunan pangkat selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan tingkat jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dulu di PP 53 ketika ditetapkan tanggal 6 Juni tahun 2010, di sana diatur 5 jenis hukuman disiplin tingkat berat. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di pasal 87-nya sudah tidak dikenal lagi jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Ya. Karena filosofinya adalah disiplin, aturan disiplin itu adalah untuk membina pegawai di sipil. Makanya salah satu pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 salah satunya. Dan ini memang saya ingat ketika kalau diundang, kami dari kantor regional itu diundang ke Provinsi Jawa Tengah, kita sudah baca resumenya, kadang sudah ini pemberhentiannya tidak dengan hormat. Kadang sudah pikirannya sudah berat duluan mau ke Semarang itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata di PP 94 itu ada berubah. Pertama terkait jenisnya, ada penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Ya. Kemudian pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan yang paling berat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Dari 5 yang kemudian direduksi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menjadi 4, di PP 94 hanya dikenal 3 jenis, dipotong lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kewajiban dan larangan. Sebenarnya kewajiban dan larang itu ada banyak yang masih yang ada di dalam PP 53 itu masih diberlakukan
di PP 94. Tetapi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah membaca PP 94 mungkin bertanya-tanya, kenapa kewajiban itu dipisah? Ada di pasal 4 dan pasal 3 dan pasal 4. Sedangkan larangan hanya diatur di pasal 5. Ya. Nah, waktu itu suasana kebatinan penyusunannya dari beberapa teman yang terlibat penyusunannya adalah bahwa pasal 3 ini adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ya, diambil di dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan di pasal 4 ini adalah beberapa kewajiban yang merupakan kompilasi dari beberapa regulasi yang berlaku untuk pegawai negeri sipil. Nah, terkait dengan hukuman disiplinnya, ya Bapak Ibu, masih sama tadi, ringan, sedang maupun berat. Kemudian terkait dengan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, yaitu dampak negatif. Ya. Terkait dengan dampak negatif ini masih juga menjadi salah satu pertimbangan ketika seorang pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang secara sah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan telah melakukan pelanggaran ketentuan disiplin pegawai negeri sipil. Ketentuan pertama terkait dengan kewajiban di pasal 3 itu adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Ini ada diatur di Undang-Undang Nomor 5. Nah, terkait dengan pelanggaran kewajiban untuk setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan RI, dan juga pemerintah, itu ancamannya hanya berat. Nah, kalau misalnya dampak negatifnya pada unit kerja, instansi atau negara, ya, tidak peduli apakah itu hanya level di unit kerja atau hanya di instansi atau bahkan sudah negara atau pemerintah, maka hukumannya disiplin tingkat berat. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau dampak negatifnya hanya pada tingkat unit kerja ataupun instansi, maka bisa dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang. Tetapi kalau sudah pada negara, maka ancamannya adalah berat. Kemudian melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Kalau dampak negatifnya pada unit kerja itu ringan, tapi kalau sudah instansi itu sedang, dan kalau sudah pada negara itu berat. Ya. Kalau misalnya ada kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah, kemudian dampaknya itu pada negara, maka bisa sampai berat. Kemudian yang kewajiban yang keempat di pasal 3 itu adalah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ketentuan pasal 3 ayat 4 ini sapu jagat. Karena begitu banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Ya, sampai presiden kemudian mengamanatkan ada deregulasi peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu dengar mungkin ada omnibus law. Ya, potong karena terlalu banyak regulasi, hampir semua kementerian lembaga kadang mengatur hal yang sama. Ya, ini yang kemudian diamanat presiden agar disederhanakan. Tetapi karena saking banyaknya dan di ketentuan terkait dengan peraturan perundang-undangan ini tidak ada satupun yang memberikan maaf kita dengan menyatakan tidak tahu. Karena begitu diundangkan, baik pada lembaran negara atau berita negara, maka setiap warga negara dianggap tahu adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga kita sebenarnya tidak bisa mengelak alasan ketidaktahuan. Nah, sama ini terkait dampaknya, ya, hukumannya kalau dampaknya unit kerja ringan, kalau sedang itu dampak negatifnya hanya pada instansi, tapi kalau sudah menyangkut berdampak pada negara, maka hukumannya disiplin tingkat berat.
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ini sama. Kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ya, ini sama dampaknya. Kemudian menyimpan rahasia jabatan, rahasia yang terkait dengan jabatan kita. Misalnya Bapak Ibu di selaku misalnya kalau di kesehatan dokter karena memiliki kewenangan untuk memeriksa pasien, dia tahu riwayat kesehatan, dia tahu kondisi kesehatan pasiennya. Maka karena jabatannya, dia harus merahasiakan. Ya. Beberapa jabatan lain juga seperti itu. Ya, dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya diminta oleh pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib. Ya. Kalau terjadi pelanggaran kewajiban menyimpan rahasia itu, maka sanksinya akan dilihat apakah berdampak pada unit kerja, instansi, atau negara. Kemudian yang kewajiban di pasal 3 terakhir, yaitu adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan di sana memang wajib ketika pegawai negeri sipil diangkat, ketika kita seseorang warga negara Indonesia diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, dia sudah menandatangani 5 pernyataan. Salah satunya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Wilayah NKRI itu bukan hanya dari Sabang Merauke, tetapi termasuk juga di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di kedutaan atau di konsulat jenderal. Nah, ketika seorang pegawai negeri sipil ya tidak bersedia ditempatkan, maka ada sanksinya. Ya. Jadi ini selama ini kan seringkali ketika pemberkasan calon pegawai negeri sipil, ya, para pelamar itu berani menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Tanda tangan di atas materai. Saya yakin Bapak Ibu tidak begitu. Karena ketentuan ini sebenarnya sudah berlaku lama, sejak tahun 81. Dengan adanya COVID-19, kita mengenal ada work from home dan work from office atau work from anywhere. Sebenarnya konsep ini ya terkait dengan ketentuan jam kerja ini sebenarnya sudah dirancang sebelumnya. Karena sebenarnya wacana work from anywhere itu sudah ada sebelum berlakunya atau sebelum munculnya pandemi COVID-19. Ya, sebenarnya sudah dari Kementerian PAN itu sudah merancang. Ya, karena apa? Untuk fleksibilitas dari PNS ketika melaksanakan tugas, dan ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa diatur jam kerjanya secara spesifik. Artinya seperti kalau kita mengenal misalnya masuk jam 7, pulang jam 3 sore. Ya. Tapi ada beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan dia tidak bisa bekerja pada saat jam itu saja. Ya, bahkan mereka kadang baru bisa melaksanakan setelah lewat jam 7. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kemudian waktu itu menjadi salah satu pertimbangan dari Kementerian PAN mengkaji ulang apakah terkait dengan ketentuan jam kerja ini sudah sesuai dengan dinamika yang terjadi atau belum. Maka ini nanti yang akan mengatur dari Kementerian PAN RB. Nah, terkait dengan ketentuan atau kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja ini, ya, dampak negatifnya itu juga menjadi pertimbangan. Ya, satu terkait dampak negatif untuk unit kerja, kemudian jangka waktunya. Jadi kalau masih 1-3 hari akumulasi, atau 4-6 akumulasi, atau 7-10 akumulasinya,
dalam 1 tahun, dia kena ringan. Tetapi kalau dia sudah akumulasi dalam 1 tahun, sudah mencapai 11 hari kerja atau 20 hari kerja, maka hukuman disiplinnya tingkat sedang. Kemudian kalau itu sudah akumulasinya 21 hari kerja sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun, maka yang bersangkutan bisa dikenai sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Nah, hal yang baru terkait dengan ketentuan jam kerja ini adalah bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja 10 hari kerja terus-menerus, ya, maka diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Jadi Bapak Ibu, kalau ada PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari kerja berturut-turut, maka yang bersangkutan diberhentikan PNS. Dan ketentuan di PP 94, ya, sebelum dia diberhentikan PNS, karena dia harus ada proses pemeriksaan, yang bersangkutan juga diberhentikan gajinya. Ya, karena dulu di PP 32 tahun 79 tentang pemberhentian PNS, misalnya sebenarnya diatur 2 bulan berturut-turut PNS tidak masuk kerja, maka diberhentikan gajinya. Setelah 6 bulan tidak masuk kerja, maka diberhentikan sebagai PNS. Tetapi di PP 53 hilang ketentuan itu. Sehingga kemudian banyak PNS yang dia posisinya tidak masuk kerja beberapa hari, bahkan lama, hampir 1 bulan, gajinya masih diterimakan. Nah, ini maka diatur di PP 94. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Ini sebenarnya juga diatur di PP 53. Ya. Nah, 2 kewajiban ini dilihat pada dampak negatifnya. Kalau dampaknya hanya unit kerja, maka bisa ringan, tapi kalau sudah dampak negatifnya pada instansi, maka dikenai sanksi hukuman tingkat sedang. Yang terkait dengan larangan diatur di pasal 5, ya, menyalahgunakan wewenang masih sama. Itu diatur juga di PP 53. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, diberhentikan atau dikenai sanksi hukuman disiplin berat. Ya. Karena apa? Ketika kita menjadi pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, syaratnya adalah warga negara Indonesia. Bapak Ibu bisa cek bahwa ketika melamar sebagai calon pegawai negeri sipil, statusnya harus warga negara Indonesia. Maka ketika seorang pegawai negeri sipil, dia kemudian bekerja pada negara lain, maka dia berarti sudah sebagai warga negara Indonesia, dia justru tidak bekerja untuk negaranya, tetapi justru untuk negara lain. Nah, maka ini sanksinya tentu berat. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan pejabat pembina kepegawaian. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya karena dengan kebijakan baru di PP 11 tahun 2017 maupun di PP 17 tahun 2017 diatur ada istilah penugasan. Jadi kita sebagai pegawai negeri sipil dapat ditugaskan pada instansi pemerintah atau pada lembaga atau lembaga internasional, atau dalam hal ini contohnya misalnya teman-teman di Kementerian Kesehatan itu banyak juga yang ditugaskan di WHO, atau beberapa teman-teman di Kementerian Keuangan masuk di IMF. Sepanjang itu diizinkan atau ada penugasan dari pejabat pembina kepegawaian, tidak ada masalah. Tapi bagi Bapak Ibu yang tanpa izin atau tidak ada penugasan dari pejabat pembina kepegawaiannya, sanksinya adalah hukuman disiplin tingkat berat. Demikian juga kalau kita bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau LSM asing, kecuali ditugaskan oleh BPK. Karena dimungkinkan dengan penugasan. Kemudian memiliki, menjual,
membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Ini juga akan dilihat dampak negatifnya, apakah unit kerja, instansi, atau negara. Kemudian melakukan pungutan di luar ketentuan, pungutan liar, ya. Maka kalau itu dampaknya pada unit kerja atau instansi, maka sanksinya sedang. Tapi kalau sudah menyangkut negara, maka pemerintah. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, dilihat dari dampaknya juga unit kerja atau pada instansi. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, ya. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan itu bukan hanya kaitannya biasa dengan perbuatan, itu baik melakukan maupun tidak melakukan. Dan ketika Bapak Ibu, terutama di instansi daerah, saya ingatkan dinamika pilkada, pemilu itu luar biasa, ya. Ketika Bapak Ibu menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS, sanksinya sedang. Tetapi kalau sudah mengerahkan PNS yang lain atau menggunakan fasilitas negara, karena ini biasanya kalau yang melakukan ini adalah mereka mempunyai power, punya kuasa untuk mengerahkan orang lain atau kuasa untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah, maka sanksinya berat. Ya. Kemudian membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, itu juga berat. Ya. Mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keperbiaan terhadap pasangan calon, ya, itu juga berat. Memberikan dukungan disertai fotokopi KTP atau surat tanda penduduk itu juga berat. Jadi kalau sanksinya tidak banyak berbeda dengan ketentuan yang diatur di PP 53. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan kewajiban dan larangan kekayaan disiplin.